meski masih harus di rumah. Mari kita terus bersukacita, kita akan memuji Tuhan bersama-sama pagi ini di sekolah minggu. Dan Kamuli tidak sendirian, tapi ditemani oleh kakak-kakak yang lain. Ada Kak Kristina dan ada Kak Fide, ada Kak Sefri. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyapa Tuhan Yesus, kita mau katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita terlebih dahulu menyerahkan kehidupan kita dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi yang indah ini, di pagi hari Minggu, kami boleh bersama-sama Tuhan. Kami boleh bersyukur oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan pagi ini kami boleh ikut sekolah minggu Tuhan, bersama teman-teman semuanya Tuhan, dan bersama juga guru-guru sekolah minggu kami. Kami bersyukur Tuhan, dan saat ini kami mau mempersiapkan hati kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati kami semua Tuhan, dan kami berharap juga Tuhan Yesus yang akan terus menolong kami, memelihara kami. Apapun masalah yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus akan terus menolong kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan sekolah minggu kami dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita tetap semangat, kita tetap memuji Tuhan. Kita katakan hebatlah Tuhan Yesus kita, Tuhan yang luar biasa. Kita nyanyikan Tuhan Yesus. Selalu oleh mujizat bercahaya.
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya, mari siapkan hatinya untuk kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita mengatakan hanya ada satu Tuhan yang selalu mengasihi kita. Mengasihi aku.
Shalom anak-anak semua, selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap di rumah, dan tetap sehat. Ya, hari ini bersama dengan Tante Eina, kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami akan kepadamu Tuhan, karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa memampukan kami untuk tetap sehat, kuat pada pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami kemampuan untuk dapat mengerti isi dari firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu memimpin kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Nah anak-anak, Tante akan bercerita tentang seseorang yang taat dan setia kepada Allah. Ya, masih menyambung cerita minggu lalu. Masih ingat tidak siapa? Ya betul, namanya Yusuf. Mari kita dengarkan ceritanya. Anak-anak, karena Yusuf taat dan setia pada Allah, maka Allah tidak pernah meninggalkan dia. Pada suatu malam, bermimpilah Raja Firaun. Dalam mimpinya, Raja Firaun melihat 7 ekor lembu yang sehat dan gemuk keluar dari sungai Nil dan memakan rumput di tepi sungai Nil. Tetapi kemudian keluar pula 7 ekor lembu yang kurus mendekati 7 ekor lembu yang gemuk. Dan kemudian mereka pun memakan 7 ekor lembu yang gemuk itu. Maka terbangunlah Raja Firaun. Tetapi kemudian ia tertidur kembali dan ia bermimpi untuk kedua kalinya. Dalam mimpinya ia melihat 7 ikat gandum yang baik dan subur. Tetapi ia pun juga melihat 7 ikat gandum yang buruk. Dan ke-7 ikat gandum yang buruk itu memakan 7 ikat gandum yang baik. Maka terbangunlah Raja Firaun. Tidak bisa tidur lagi, ia menjadi sangat gelisah. Keesokan harinya, ia memanggil semua ahli mimpi yang ada di tanah Mesir. Ia pun menceritakan mimpinya kepada para ahli. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi itu. Maka berceritalah juru minum tentang seorang bernama Yusuf yang ditemuinya di penjara, yang pernah mengartikan mimpinya, dan semua mimpi yang diartikannya menjadi nyata. Maka Firaun pun menyuruh para pengawal untuk membawa Yusuf kepadanya. Ketika Firaun bertemu dengan Yusuf, Firaun pun menceritakan tentang mimpinya. Dan Allah memberikan hikmat kepada Yusuf untuk mengartikan mimpi Firaun. Maka Yusuf pun berkata kepada Firaun bahwa mimpinya berarti demikian. Ke-7 lembu yang gemuk dan ke-7 ikat gandum yang baik melambangkan 7 tahun kelimpahan yang akan terjadi di tanah Mesir. Tetapi 7 ekor lembu yang kurus dan 7 ikat gandum yang buruk melambangkan 7 tahun kekeringan dan kelaparan yang akan terjadi di Mesir. Dan Yusuf pun menyarankan kepada Raja Firaun untuk memilih seseorang yang dapat mengatur persediaan gandum pada saat masa kelimpahan, agar nantinya dapat digunakan pada saat tahun-tahun kelaparan. Lalu Raja Firaun pun berpikir, karena Allah telah memberikan hikmat kepada Yusuf untuk mengartikan mimpinya, maka Firaun pun berpikir bahwa hanya ada satu orang yang mampu
menjadi pemimpin yang menguasai seluruh persediaan yang ada di Mesir. Dan Firaun pun memilih Yusuf menjadi penguasanya. Allah bekerja melalui Yusuf untuk menyatakan kuasanya kepada Firaun. Maka Yusuf pun menyimpan persediaan selama 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir, yang kemudian nantinya akan berguna pada saat 7 tahun kelaparan di tanah Mesir. Demikianlah Allah memakai Yusuf untuk menunjukkan kasih-Nya. Nah anak-anak, itulah cerita tentang Yusuf. Yusuf adalah orang yang sangat taat dan setia kepada Allah. Karena ketaatannya dan kesetiaannya kepada Allah, maka Allah tidak pernah meninggalkan Yusuf. Gimana dengan kita? Nah, kita juga bisa taat dan setia kepada Allah. Cara taat, kita bisa menaati orang tua, menaati mama papa. Kita juga harus setia. Caranya gimana? Kita berdoa, kita membaca firman, dan melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan selalu ingin kita lakukan. Nah, satu hal lagi, kita juga harus tetap berdoa agar COVID-19 boleh berlalu dan kita akan bertemu lagi bersama-sama di Gereja Baptis Pertama, dan kita akan bersekolah minggu bersama. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami tentang ketaatan dan kesetiaan. Ya Bapa, ajarlah kami untuk tetap taat dan setia kepadamu dalam situasi apapun. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh menyadarkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Shalom. Sekarang waktunya untuk hayat hafalan. Hari ini kita akan dibantu oleh teman kita dari kelas Indria. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mazmur 111 ayat 10. Jangan lupa ayat hafalan hari ini direkam di video dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Terima kasih. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun